Three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Wahyu Rezeki. Saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Kimia Organik. Di sini saya pertama kali mencari jurnal referensi terpercaya dari ChatGPT. Di sini terdapat satu soal, yaitu dengan jurnal molekular farmaceutik dengan kuartil 1. Kemudian jurnal tersebut sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Rasio Surfaktan Gastrointestinal Fisiologis terhadap Kelarutan Kesetimbangan Obat Kelas 2 BCS yang diselidiki menggunakan desain campuran 4 komponen. Selanjutnya, jurnal tersebut sudah terindeks kuartil 1. Saya akan membahas dulu pada jurnal tersebut. Bioavailabilitas in vivo obat yang diberikan secara oral dipengaruhi oleh saluran pencernaan melalui beberapa faktor termasuk kelarutan. Untuk obat yang sulit larut, faktor penting adalah kelarutan, yang di saluran pencernaan dipengaruhi oleh komposisi cairan usus yang bervariasi, baik karena variasi biologis, alami, atau perubahan dari keadaan puasa ke keadaan kenyang. Di sini terdapat tabel dari sifat fisikokimia dan struktur molekuler obat-obatan yang digunakan dalam 4MD. Dari struktur tersebut, terdapat 7 jenis obat, yaitu ada aprepitan, carvedilol, fenolfibrat, felodipin, zafirlukas, spironolakton, dan griseofulvin. Nah, ini terdapat struktur dari 7 obat tadi. Yang pertama, bentuk ada NH ini namanya amina. Kemudian ada N terikat dengan 3 karbon tersebut namanya amina tersier. Kemudian kedua, terdapat O tengah ini namanya eter. Kemudian ada C ketemu O ini namanya karbonil. Dan C ketemu O di ujung H namanya aldehid. Kemudian C ketemu O ditambah O terikat lagi namanya ester. Pada penjelasan tadi disebutkan bahwa nilai efek standarisasi dari setiap amfifil tunggal sangat berkaitan dengan kelarutan dalam media memiliki 100 mol persen amfifil tersebut, sehingga semakin tinggi nilainya, semakin tinggi kelarutan dalam amfifil murni. OA menunjukkan pengaruh tertinggi pada kelarutan untuk 6 dari 7 obat, sedangkan BS dan MG memiliki efek kelarutan paling rendah secara individual. 3 interaksi amfifil hanya signifikan secara statistik dalam 9 dari 20 kemungkinan kejadian dan 8 di antaranya memiliki efek negatif terhadap kelarutan dengan kombinasi Mg, Bs, Pl secara negatif mempengaruhi 4 dari 7 obat, kecuali untuk zafirlukas. OA menunjukkan efek positif yang dominan dan signifikan. Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut
bahwa di mana kelarutan obat memiliki hubungan linear dengan konsentrasi total amfifil terlepas dari jenis amfifil yang digunakan. Dua dari tujuh obat, grisel-fulvin dan spironolakton, dalam studi ini dengan nilai log P kurang dari 3, menunjukkan pengaruh kelarutan marginal yang disebabkan oleh perubahan rasio amfifil, yang menambahkan informasi tambahan bahwa konsentrasi dan juga rasio surfaktan tidak akan memengaruhi kelarutan mereka secara signifikan. Untuk lima obat lainnya seperti felodipin, fenofibrate, Zafirukas, carvedilol, dan aprepitan dengan nilai log P lebih besar dari 3, yang menunjukkan bahwa kelarutan obat berhubungan dengan lipofilitas dengan faktor lain, misalnya bentuk molekul dan muatan yang berkontribusi. Di sini saya mencari permasalahan dari jurnal tersebut. Dengan ChatGPT, terdapat 10 pertanyaan yang saya ambil adalah nomor satu, dalam proses pemberian obat secara oral hingga dapat memberikan efek sistematik, faktor apa yang jadi pengendali utama terhadap bioavailabilitas oral obat? Jawaban dari jurnal pembanding, saya menemukan pada jurnal pembanding dengan judul Analisis Multimedia Komposisi Cairan Usus Manusia. Kemudian jurnal tersebut sudah terindeks kuartil 1. Terdapat jawaban dari jurnal pembanding, yaitu pemberian obat secara oral merupakan rute yang disukai berdasarkan preferensi pasien dan kepatuhan terhadap bentuk sediaan oral padat yang merupakan jenis produk farmasi yang paling umum. Karena padatan tidak diserap dari saluran pencernaan, tetapi sistematik oral membutuhkan partikel obat pada untuk larut sebelum molekul obat melewati mukosa gastrointestinal dan transit melalui sistem vena portal melalui hati ke sirkulasi umum. Oleh karena, oleh karena itu, bioavailabilitas oral dikendalikan oleh kelarutan dan disolusi obat dalam lingkungan gastrointestinal. Permeabilitas melalui mukosa gastrointestinal dan potensi degradasi enzimatik dan di lumen gastrointestinal, mukosa atau hati. Demikian dari jawaban dari presentasi saya. Bila ada kurang atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.